Izin, izin merekam ya Bapak Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri, saya Dede Solihin. Saya yang akan memandu Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi ini. Untuk jumlah peserta kehadiran room 2 ini ada 12 peserta. Namun di sini baru ada taruhnya, Ibu. Nah, apakah kita mau menunggu seluruh peserta ataukah kita langsung dimulai saja gitu Bapak Ibu? Mulai. Langsung aja, udah Langsung, siang biar Bapak. Pak Baik. Dede, masak. udah siang. Berarti sambil menunggu yang lain masuk, kita mulai saja ya Iya. Bapak Ibu ya. Iya. Untuk peserta pertama itu atas nama Ibu Sri Sukapti, apakah sudah ada Bu? Ada Pak, hadir. Baik, Hadir. Bapak, maaf Bu. Ibu sudah menyiapkan materinya Bu? Ada di PowerPoint untuk presentasinya. Baik Bu, saya persilakan waktu dan tempatnya Bu ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Panitia Pelaksana Diseminasi PKM Prodi Manajemen S1 untuk hari ini Selasa 25 Juni 2024 serta Bapak Ibu peserta diseminasi PKM hari ini. Enggak, ini pesertanya ada yang ini Pak. Iya, bentar. Background-nya. Bentar Bu, bentar sabar Bu. Ini lagi ada trouble. Ini lagi kita selesaikan dengan baik-baik nih. Ini keluar lagi nih. Ya, sebentar Pak. Keluar lagi. Selesaikan dengan cara kekeluargaan. Penting dan baik. Penting dan baik. Nah, penting dan baik-baik. Mohon maaf ada gangguan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada trouble tadi. Bu Sri Sukapti, apakah masih ada? Iya, tadi keluar sendiri ya. Iya. Bu Sri Sukapti, apakah ada di sini? Ada di room sini? Kayaknya belum masuk dah Pak. Masuk Lihat ya? di Iya, peserta. tadi kan dia mau presentasi. Next saya kali next. Mungkin kita alihkan dulu aja kali ya Bapak Ibu ya ke selanjutnya Pak Dede Andi, Pak Dede Andi. Kayaknya yang ganti Melda, tapi Melda Pak. Belum ada kayaknya. Ya, berarti selanjutnya Mitri ya? mungkin Bapak Ibu ya, Bu Mitri Nelsi. Iya, boleh. Dimulai Silakan, Bu. aja ya Pak ya. Ya, dimulai saja Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kedengaran ya Pak suaranya ya Pak? Kedengaran jelas Bu, kedengaran jelas. Alhamdulillah. Pak izin tadi di sini saya lagi error. Tadi PowerPoint-nya udah saya share sama Pak Dede ya. Iya Pak, sama nanti saya tolong sharein ya. Soalnya saya pakai ini. Ada kendala. Oke, terima kasih Pak Dede sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan. Berikut kami akan mempresentasikan hasil
penelitian kami atau diseminasi PKM, mohon maaf, PKM kami, saya beranggota tiga kelompok, terdiri dari ketua saya sendiri, Mitrinasi, dan ada 2 anggota, Bapak Irfan Rizka Akbar dan Ibu Lili Setiawati. PKM kami berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan guna mencapai Desa Mandiri di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Ya, saya selaku ketua dan 2 anggota kelompok kami. Di sini kami melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memberikan penyuluhan atau sharing tentang pemberdayaan, bagaimana meningkatkan ketahanan pangan guna mencapai kemandirian dari masyarakat. Maaf Pak, latar belakang ya. Latar belakang dulu Pak. Latar belakangnya di sini ketahanan pangan merupakan isu penting ya yang di Indonesia khususnya di perdesaan. Banyak desa mengalami kesulitan dalam mengakses makanan yang cukup bergizi karena faktornya salah satunya seperti kemiskinan, akses yang terbatas terhadap lahan dan sumber daya air, dan infrastruktur yang tidak memadai. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantaranya kebutuhan yang lain. Di antara kebutuhan yang lain, pangan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi guna berkelangsungan hidup seseorang yang lebih terjamin. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, keamanan merata dan terjangkau dari kebutuhan dari masyarakat tersebut. Boleh Pak, di next. Penelitian kami yaitu kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan mitra di Desa Rancasumur yang beralamat di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Kelayak objek sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni masyarakat yang ada di Desa Rancasumur. Di sini anggotanya berjumlah 30 orang. Di sana terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagian besar memang di desa ini adalah bertani dari apa yang kami bicarakan atau diskusikan. Tujuan dari PKM ini atau pengabdian kepada masyarakat, pertama meningkatkan ketahanan pangan di Desa Rancasumur dan menciptakan desa mandiri sejahtera di Desa Rancasumur ini, serta tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Rancasumur. Bagi tim pengabdi atau bagi kami tim pengabdi, dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM sebagai pemenuhan Tridharma perguruan tinggi, tim pengabdi juga mendapatkan tentunya ada informasi dan wawasan yang ada di desa tersebut. Bagi mitra atau Desa Rancasumur mendapatkan masukan atau output tentang ketahanan pangan dan menciptakan desa mandiri sejahtera. Bagi kampus kita Universitas Pamulang, masyarakat lebih mengenal lagi Universitas Pamulang ini, baik seperti visinya, misi, maupun kegiatan kemitraan dalam masyarakat, sehingga akan muncul image yang sangat positif di masyarakat sekitar. Boleh next Pak, mohon maaf. Tahapan kegiatan pengabdian kami, tim PKM ini kami melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data, mencari literatur seperti konsep, teori yang relevan, dan studi lapangan untuk mencari tahu masalah yang ada di lokasi atau objek sasaran yang kami lakukan, terus memberikan pelatihan dalam bentuk seperti ceramah, diskusi, dan penyampaian materi. Dan terakhir, evaluasi serta monitoring. Tahapan pelaksanaan, kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini hari pertama tanggal 22 tahun 2024. Kami ke tempat lokasi pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
di sini di dalamnya disambut dari ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini, yakni ada kepala desa dari Rancasumur sendiri. Setelah kami dari ketua pengabdi, kepala desa, terus dilanjutkan dengan pemberian materi dari beberapa tim pemberdayaan masyarakat, beberapa tim dan tim kami tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia. Kami melakukan pengabdian ini 2 hari. Hari kedua atau hari terakhir, tanggal 23 April 2024, pengabdian kepada masyarakat ini diadakan penandatanganan implementasi studi manajemen S1 Universitas Pamulang dengan mitra atau objek di Rancasumur ini bersama kepala desa yang ada di Rancasumur ini. Permasalahan yang ada di tempat objek atau permasalahan mitra pertama ini yaitu akses yang terbatas ke lahan air. Yang kedua, produktivitasnya yang rendah, dan yang ketiga, diversifikasi pangan yang rendah. Maka solusi dari permasalahan ini kami mengusulkan, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan lahar dan air. Di sini penerapan teknik pertanian presesi, teknik seperti irigasi tetes, itu memaksimalkan penggunaan air dan meningkatkan panen di lahan yang terbatas. Terus tahan kekeringan dan hama, benih yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang sulit dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman dan mengurangi gagal panen di Desa Rancasumur ini. Terus ada kerjasama dan kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bekerja sama dengan pemerintah, misal organisasi, non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sekitar. Itu penting untuk mengembangkan solusi yang komprehensif, yang berkelanjutan. Terus berikutnya meningkatkan akses ke air, pembangunan infrastruktur irigasi ini membangun sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan dapat membantu mendistribusikan air secara merata dan meningkatkan akses bagi petani ini. Dari kami yang kedua, mohon maaf Pak, berikutnya tadi tentang memperkuat kapasitas dan edukasi petani ini, kami memberikan penyuluhan, sharing, di sini lebih ke sharing, memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan teknologi baru, pengelolaan hama dan penyakit tadi, dan manajemen keuangan. Pendidikan vokasi pertanian ini mengembangkan program pendidikan vokasi pertanian untuk mencetak generasi muda yang tertarik dengan pertanian ini, yang beliau terampil dan berpengetahuan dalam bidang pertanian yang lebih modern lagi. Terus penyeberangan informasi dan pengetahuan, memanfaatkan media massa. Tentu sekarang di zaman teknologi yang dinamis, kita berupaya bagaimana memanfaatkan media massa, internet, dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan yang update terbaru tentang teknologi pertanian, pasar, serta kebijakan dari pemerintah. Dan solusi yang ketiga dari permasalahan yang tadi kami angkat, next Pak, yaitu kampanye pentingnya diversifikasi pangan. Di sini melakukan kampanye dan edukasi publik tentang pentingnya diversifikasi pangan untuk kesehatan masyarakat sendiri, gizi, dan pangan yang ada di desa ini. Serta menyebarkan informasi bagaimana mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang dampak negatif dari pola makanan yang misalnya monoton. Terus berikutnya pendidikan gizi dan memasak, menyelenggarakan program pendidikan gizi untuk masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak, guna memberikan edukasi cara memilih, mengolah, dan memasak berbagai jenis makanan yang mengandung gizi memang untuk mensupport anak-anak yang ada di desa ini. Oke, baik Pak Dede. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mitri atas presentasinya. Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari presentasi dari Ibu Mitri?
Jika tidak ada tanggapan, saya lanjutkan ke peserta berikutnya, Ibu Sri Sukapti. Apakah masih ada, Bu? Tidak ada ya. Pak Dede Andi ada, Pak Dede Andi? Bu Melda ya yang mewakili. Betul, Pak. Ya, baik Ibu, di waktu dan tempat saya persilahkan ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Dede, punten, apakah slide-nya sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Saya izin mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat pada Desa Ranca Sumur nih. Judul yang diambil adalah peningkatan manajemen operasional. Peningkatan manajemen operasional dan sumber daya manusia pertanian untuk mendukung ketahanan pangan Desa Ranca Sumur. Di sini anggota PKM-nya ada Dede Adi, saya sendiri Melda Wiguna, dan yang ketiga Siska Yunanti. Latar belakangnya mengadakan PKM di Desa Ranca Sumur yaitu sebagai bagian dari pemekasan desa. Bentar. Bagian dari pemberkasaan Desa Garut, Kecamatan Kopo, Serang, namun dipisahkan nih si Desa Ranca Sumur tahun 1980, dipimpin oleh Buyuh Gula pada tahun 2015 dijabat oleh Bapak Wahyudin. Salah satu alasan rendahnya minat tenaga kerja untuk menggeluti sektor pertanian adalah minimnya penghasilan yang diperoleh. Ya, para sarjana pertanian di sana lebih memilih bekerja di sektor yang lain yang menjanjikan dari sisi pendapatan ataupun kesejahteraan. Nah, sebagai negara agraris yang lahan pertaniannya masih sangat luas, terutama di daerah Ranca Sumur sana, Pak, Maja atau Banten, Indonesia mestinya masuk ke dalam daftar negara di dunia yang memiliki indeks ketahanan pangannya teratas. Tapi ternyata faktanya hasil penelitian ini tahun 2022 bulan Juli, Indonesia hanya menempati peringkat 63 dari 113 negara dalam skor indeks ketahanan pangan global. Ada pula di sini realisasi pemecahan masalahnya. Pertama kami melakukan biasa proposal dahulu baik ke Desa Ranca Sumur maupun Prodi, baru kami melakukan analisis kebutuhannya di mana dilakukan proses pengumpulan data dan informasi yang akan kami gunakan pada saat PKM. Terus kami merumuskan kebutuhan apa aja sih yang dijadikan sebagai bahan atau dasar dari tahap kegiatan PKM nanti. Yang keempat, kegiatan penyuluhan tidak lepas dari bagaimana sasaran penyuluhan dapat mengerti. Masyarakat di sana yang umumnya petani bisa mengerti, paham, tertarik, mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, sehingga mereka memiliki kesadaran dengan sendirinya untuk berusaha menerapkan ide-ide baru di sektor pertanian, pembuatan dokumentasi, serta laporan tanggung jawab dari PKM. Rumusan permasalahannya yaitu apakah yang menyebabkan rendahnya minat tenaga kerja untuk menggeluti sektor pertanian, termasuk para lulusan sarjana pertanian ini. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan indeks ketahanan pangan Indonesia menurun atau bisa dibilang tergolong rendah? Yang ketiga, apakah rendahnya SDM di bidang pertanian menyebabkan indeks ketahanan pangan tersebut juga rendah? Kerangka pemecahan masalahnya terdiri dari proposal masalah, perencanaan, pemilihan teknik dan materi, pemilihan pesertanya, pelaksanaan kegiatan, hingga membantu memecahkan permasalahan. Tempat dan waktunya kami laksanakan di hari Sabtu sampai Minggu. Lokasi pelaksanaannya di kantor Desa Ranca Sumur, Jalan Raya Cikande, Maja. Pesertanya halayak masyarakat di sana yang mayoritas sebagai petani berjumlah 30 orang. Kesimpulannya,
pelaksanaan PKM di sana berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat oleh para pengurus desa serta warga dari Desa Rancasumur dengan peningkatan manajemen operasional dan SDM pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Kualitas sumber daya manusianya adalah kemampuan SDM itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan latar belakang pendidikannya, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melaksanakan perubahan, dan penguasaan teknologi dan kesehatan yang prima. Kegiatan yang berlangsung sesuai harapan dapat menjadi momen bagi para pengurus dan warga yang saling bertemu. Kita berdiskusi di sana terkait berbagai pandangan serta masalah yang terjadi. Harapannya dengan dilakukan PKM ini dapat mengidentifikasi sumber daya pertanian di Desa Rancasumur. Diharapkan diperoleh kesimpulan tentang faktor yang menyebabkan kurangnya minat generasi muda untuk menggeluti sektor pertanian. Selain itu, tinggi rendahnya mutu SDM di bidang pertanian juga berdampak pada indeks ketahanan pangan Indonesia. Di sini ada bukti foto-foto kami kegiatan di sana. Sudah selesai Pak Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melda atas presentasinya. Apakah Bapak Ibu semua di sini ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari Bu Melda? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya Bu Sri Sukapti. Bu Sri Sukapti apakah ada? Tadi awal-awal ada dia. Awal-awal mungkin terpental kali ya. Pak Kadarmanta. Apakah ada? Pak Kadarmanta apakah ada di sini? Ada di sini. Pak Kadarmanta? Ya, Apakah ada, Pak. ya. Ada, Pak. Ya, Pak bisa dimulai Pak waktunya Pak. Iya. Baik Pak. Saya persilahkan ya Pak. Mas Yos. Saya giliran saya. Saya presentasi. Udah. Ya. Mohon izin Pak Dede, sudah kelihatan paparan saya? Sudah Pak. Silakan ya Pak. Iya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama-tama, terima kasih Pak Dede. Saya akan mempresentasikan hasil diseminasi pengabdian kepada masyarakat. Nah, judulnya adalah implementasi kinerja kewirausahaan berbasis kompetensi bagi guru sekolah menengah kejuruan Mitra Bakti Husada. Lokasinya di Pondok Gede, Bekasi. Nah, timnya oleh 3 orang, saya sendiri, R.A. Kadarmanta, kemudian rekan saya Pak Samsuri, dan Pak Sofyan Helmi Purba. Mas Yus. Latar belakang permasalahannya adalah bahwa dunia kewirausahaan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh baik perseorangan maupun badan usaha terus berkembang dimanapun, terutama di negeri ini, dan hal tersebut membutuhkan pengelolaan secara efektif. Aspek penting efektivitas yakni pengelolaan yang berbasis kompetensi. Nah, ini memang perlu disentuh oleh aspek teoritisnya, meskipun umumnya mereka sudah mempraktekkan. Sekolah menengah kejuruan SMK Bakti Husada sebagai lembaga pendidikan telah berkontribusi melakukan pembinaan kewirausahaan bagi para peserta didik. Jadi sudah ada program yang dikembangkan di sana sebagai kegiatan tambahan ekstra kurikuler. Untuk itu diperlukan penguatan kepada para guru pendamping siswa atau guru yang akan mendampingi siswa dalam memberikan pemahaman, wawasan tentang implementasi kinerja kewirausahaan yang berbasis kompetensi. Ini yang melatar belakangi.
rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi kinerja kewirausahaan berbasis kompetensi. Yang kedua, bagaimana meningkatkan pengetahuan kewirausahaan yang efektif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan pelaku kewirausahaan. Dan yang keempat, bagaimana meningkatkan perilaku kewirausahaan. Dari rumusan permasalahan ini akan dijawab dengan memberikan sharing atau penguatan atau diskusi. Maka yang dalam pembahasan ini yang disampaikan di dalam pemberian materi diskusi kepada para guru pendamping dan atau guru yang akan dilibatkan untuk mendamping adalah pemahaman secara teoritis bahwa ternyata implementasi kinerja kewirausahaan yang berbasis kompetensi itu perlu dipahami dari aspek kinerja, aspek kewirausahaan, dan kompetensi berbasis kompetensi seperti apa. Kinerja kewirausahaan itu sebagai hasil kerja para wirausaha, tapi juga diperlukan kemampuan, motivasi, dan peluang usaha yang akan dikembangkan. Ini kaitannya dengan kinerja itu sendiri. Sedangkan kompetensi yang perlu diberikan pemahaman kepada mereka adalah bahwa mengelola kewirausahaan itu diperlukan aspek knowledge, skill, dan attitude. Kompetensi itu sendiri. Knowledge-nya adalah pengetahuan tentang perlunya mengelola kewirausahaan, skill-nya keterampilan untuk mengelola kewirausahaan, dan attitude itu passion-nya atau semangat untuk bagaimana punya motivasi di dalam kewirausahaan. Nah, dalam implementasi kinerja kewirausahaan yang berbasis kompetensi, itu yang perlu ditekankan bahwa para pelaku wirausaha itu mampu untuk menciptakan inovasi, mengembangkan bisnis, untuk tetap bekerja keras, mencapai keberhasilan, terus kemudian memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam bisnis, pantang menyerah. Ini implementasi kinerja kewirausahaan, termasuk memiliki passion kewirausahaan dalam mengelola unit produktif. Yang ini yang ditekankan kepada para guru pendamping untuk bahwa peningkatan pengetahuan kewirausahaan yang efektif itu juga perlu didasari peningkatan pemahaman pelaku usaha yang didukung dengan ide-ide bisnis, kreativitas, inovatif dalam mengembangkan peluang-peluang usaha menjadi kesempatan usaha yang menguntungkan dirinya dan masyarakat sebagai konsumen atau pelanggannya. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan para pelaku kewirausahaan itu juga perlu terampil membuat perencanaan hingga mengambil keputusan bisnis apa yang akan diputuskan, bagaimana rencana, termasuk memprediksi bagaimana bisnis dalam kewirausahaan itu nanti bisa benar-benar berprospektif ke depannya. Itu diperlukan untuk keterampilan, termasuk keterampilan komunikasi. Komunikasi itu apa? Mengkomunikasikan hasil produksi, termasuk pemasarannya, ya, penjualannya, kemudian usaha yang produktif itu apa saja, secara mereka terus berinovasi, kemudian juga bagaimana mengelola keuangan bisnis diperlukan keterampilan itu. Kemudian yang berikutnya lagi untuk permasalahan dijawab dengan peningkatan perilaku kewirausahaan yang efektif, itu memang diperlukan perilaku yang jujur dalam sikap dan perbuatan mengelola bisnis, ada perilaku rajin, dan juga disiplin. Dia disiplin waktu, disiplin anggaran, disiplin perilaku untuk berinovasi, karena perlu melakukan inovatif, bertanggung jawab, berani mengambil risiko, dan juga percaya diri. Ini yang diperlukan. Kemudian kesimpulannya bahwa para guru pendamping siswa memang cukup antusias meskipun dalam waktu yang 1 hari pada 5 Juni pelaksanaannya perlu karena mendapatkan penyegaran dari aspek teori meskipun mereka sudah mempraktekkan, tapi dia perlu dalam pembekalan tentang pengelolaan kerja kewirausahaan yang bagaimana bisa memberikan keuntungan atau profit bagi pelaku usaha maupun pelanggan, dan implementasi kinerja pelaku usaha yang berbasis kompetensi memang terkait dengan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku kewirausahaan yang efektif itu implementasi seperti apa, mereka merasa memiliki tambahan pengetahuan, wawasan untuk penguatan dan dalam rangka mendukung pengembangan daya kreativitas usaha yang berdaya saing dan nanti menghasilkan profit bagi para
pelaku usaha, khususnya nanti para siswa-siswi yang diberikan pendampingan untuk pengembangan kewirausahaan. Saya kira ini yang secara singkat, saya juga tidak menampilkan foto, tapi di laporan lengkap, tapi di dalam paparan singkat demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Dede. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadarmanta atas presentasinya. Apakah Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Iya, Malaysia, Singapura, Thailand. Tidak ada, Pak. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, Sri Sukapti. Bu Sri Sukapti, apakah ada? Jika tidak ada, kita ke Bapak Darmadi. Pak Darmadi. Pak Darmadi ada, Pak Darmadi? Fokusnya di Malaysia ya. Halo Pak Dede. Ya, Dengar Pak Darmadi dipersilakan ya Pak, waktu dan tempatnya ya Pak. Silakan, Terima Pak. kasih Pak Dede. Kenalkan Pak Dede, nama saya Darmadi dan ini ada tim peserta pengabdi masyarakat, yaitu ada Dr. Lilis Suryani dan Bu Ratnasari. Pada kesempatan kali ini saya akan diseminasikan PKM dengan tema pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia di Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang, yaitu tentang pertama pengertian manusia sebagai makhluk sosial Pak, pada dasarnya mempunyai PPT-nya belum muncul Pak. PPT-nya belum muncul Pak. maaf Pak, ini lagi di kelas jadi tidak bisa nampilkan PPT-nya. Baik, baik. Silakan Pak. Saya ulang Pak. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya mempunyai sifat untuk bersosialisasi, bekerja sama, dan membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang harus dipahami, dijiwai, dan dipraktekkan bersama oleh semua individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Budaya organisasi juga akan memiliki dampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi dan berdayaan pegawai. Nah, di sini budaya organisasi atau tekanan sosialisasikan dengan baik kepada karyawan dan memudahkan karyawan dalam menjalankan tugas serta mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, sangatlah penting bagi setiap karyawan untuk memahami konsep budaya organisasi perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi kelompok budaya tugas-tugas perusahaan yang dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus atau kelompok. Jika kelompok tersebut tidak bisa memahami budaya organisasi dengan baik, maka kinerja kelompok tersebut tidak akan optimal. Nah, di sini ada rumusan masalah dari latar belakang itu. Yang pertama, bagaimana edukasi mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia di Cicalengka, Tangerang yang diberikan dengan efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di Cicalengka. Yang kedua, bagaimana pandangan positif terkait pengaruh budaya organisasi yang dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja sumber daya manusia di Desa Cicalengka. Nah, tujuan dari pengabdian masyarakat ini ada 2 poin. Yang pertama, memberikan edukasi dan pemahaman mengenai budaya organisasi dalam suatu perusahaan atau di kelurahan. Dia memberikan pemahaman bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja. Pelaksanaan pengabdian masyarakat itu pada bulan April, tepatnya tahun 28 April tahun 2004, yaitu di tempat di desa atau kelurahan Cicalengka, peserta 20 orang. Nah, kesimpulan dari diseminasi ini adalah PKM dengan judul Membangun Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja merupakan PKM yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja serta merupakan wahana bagi dosen untuk mengabdikan keilmuannya. Terima kasih Pak Dede atas kesempatannya. Baik Pak Darmadi. Terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menanggapi dari presentasi dari Pak Darmadi? Ada yang mau bertanya?
Jika tidak ada, kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Bu Sri Sukapti. Bu Sri Sukapti, apakah ada? Tidak ada ya. Kita ke Pak Dr. Andi Sopandi. Pak Andi Sopandi, apakah sudah ada, Pak? Halo, Pak Andi? Pak Andi? Dilanjut dulu Pak, saya lagi nyiapinin dulu nih. Lanjut Baik, dulu ke yang lain dulu aja nggak apa-apa. baik. Kita lanjut ke Pak Dudi. Pak Dudi, apakah ada Pak Dudi? Pak Dudi tidak ada. Kita masuk ke Ibu Nani Mulyani. Bu Nani ada, Bu Nani? Izin Pak, saya mewakili Bu Nani Pak. Baik. Silakan Pak Erik, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, sebentar Pak, saya izin share screen ya Pak. Mohon maaf Pak Andi, bisa di stop share screen-nya Bu. Pak Andi, share screen-nya di stop Pak Andi. Ini ada yang mau masuk Pak Andi. Udah terlihat ya Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peserta PKM, diseminasi PKM. Saya Erik Agustinus, hari ini mewakili Ibu Nani Mulyani dan rekan kami, Bapak Muhammad Sopiana, untuk presentasikan PKM kami. PKM kami itu dengan tema strategi meningkatkan penjualan melalui inovasi kemasan dan legalitas usaha pada PT Tachira Maju Bersama. Sebentar Pak ya. Lokasi pelaksanaan PKM kami ini di PT Tachira Maju Bersama. Itu perusahaan ini bergerak pada industri makanan ringan dalam kemasan yang sudah beroperasi sejak tahun 2021. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Inokia Murtiastuti yang menggunakan produk cemilan sehat yang diberi merek Granis Granola Bites dan telah dipasarkan ke berbagai penjuru Nusantara. Dari pengalaman beliau dan pengetahuan pengetahuan tim PKM, kami mencoba untuk berbagi dengan para pelaku UKM yang ada di wilayah Lembang, Studi Mara Barat, dan sekitarnya. Adapun latar belakang dan permasalahan dari PKM yang kami lakukan ini adalah terbatasnya pengetahuan dari para pelaku UMKM yang masih relatif mikro, maka kami akan mencoba memperkenalkan tentang pentingnya kemasan sebagai branding dari produk yang dijual. Karena kalau kita melihat dari produk-produk UMKM, kebanyakan itu masih hanya dalam bentuk wadah plastik bening saja atau wadah-wadah sederhana yang belum ada merek atau segala sesuatu yang bisa menunjukkan kalau produk itu adalah punya kepemilikannya gitu, yang bisa ditunjukkan langsung ke konsumennya. Kemudian juga kita memaparkan tentang legalitas usaha, yaitu di mana untuk naik kelas dari mikro menuju kecil dan menengah dan selanjutnya itu dibutuhkan pemenuhan terhadap legalitas. Yang paling tidak itu ada PIRT dan halal dan sebagainya. Pelaksanaan PKM kami itu dilakukan di tanggal 26 dan 28 April sampai dengan 28 April 2024 di PT Tachira Maju Bersama yang berlokasi di Jalan Lembang 1, Sudimara Barat. Yaitu yang dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi dengan pelaku UMKM di sekitar wilayah tersebut. Sosialisasi pentingnya kemasan sebagai branding serta legalitas usaha itu kami lakukan. Kemudian juga dilengkapi dengan diskusi dan pemaparan pengalaman dari Ibu Ari sebagai praktisi yang memang sudah menjalankan usahanya tersebut.
tujuan dari pelaksanaan PKM ini dari kami ya kami berusaha untuk memenuhi kewajiban Tridharma Pendidikan. Terus dari PT Tachira Maju Bersama juga sebagai bentuk bakti sosial untuk bisa menumbuhkan bisnis UMKM yang ada di sekitarnya dan agar bisa mencapai kesejahteraan bersama dan kemajuan ekonomi. Bagi masyarakat sekitar, dengan ada PKM ini, maka diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait branding atau paling nggak dalam hal ini kemasan yang lebih menjual gitu bagi produknya, serta pengukur legalitas yang untuk mendukung pertumbuhan usahanya gitu. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dede untuk waktunya. Saya kembalikan. Baik, Bapak, terima kasih atas presentasinya. Bapak, Ibu, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk Bapak Erik Agustinus? Jika tidak ada, kita lanjut ke Pak Andi Sopandi. Pak Andi Sopandi, apakah sudah siap, Pak? Materinya, Pak? Sudah, coba saya di scan dulu bisa nggak ya Pak? Bentar. Silakan Pak Andi. Apa sudah ada Pak? Ya, sudah muncul Pak. Silakan Pak. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dede Hengki Kurniawan, Pak Dede Solihin. Pak Dede Solihin dan juga rekan-rekan dosen semua di sini yang sedang melakukan seminasi PKM. Perkenalkan, nama saya Andi Sopandi. Di sini saya akan melakukan seminasi PKM dengan judul meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era digital bagi pengurus Desa Cicalengka. Nah, latar belakang dari PKM yang tim kami lakukan adalah teknologi digital yang berkembang sangat pesat telah merubah peran manusia bekerja seperti robot dalam pekerjaan rutin dan dalam bekerja menjadi solusi yang sangat tepat untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kerja. Kemudian meningkatkan efisiensi, biaya serta mengurangi risiko insiden di lokasi-lokasi pekerjaan. Kemudian untuk tujuannya, pertama untuk tujuan tim kami melakukan PKM ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dan pengurus pada Desa Cicalengka. Yang berikutnya tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya kerja pada pengurus Desa Cicalengka. Yang berikutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan budaya kerja terhadap kinerja pada pengurus Desa Cicalengka. Nah, untuk tempat pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh tim kami, di sini kami melakukannya pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu pada tanggal 5 Mei 2024 dimulai pada pukul 8 hingga jam 12 siang di Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang. Nah, yang berikutnya, metode yang kami lakukan ketika melakukan pelaksanaan PKM ini adalah kami itu menyampaikan materi secara langsung dalam bentuk partisipasi seperti workshop, yang dimana masyarakat Cicalengka pun antusias untuk mengikutinya. Yang berikutnya dilakukan tanya jawab diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber kami, kemudian memberikan mitra pembekalan tentang pentingnya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di era digital dewasa ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nah,
Supaya untuk meningkatkan PKM ini, tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di era digital di Desa Cicalengka. Kemudian strateginya itu kami mengembangkan sumber daya manusia di era digital biar bisa lebih meningkatkan lagi ketika terjadinya perubahan teknologi di era digital ini. Nah, kemudian untuk kesimpulannya di sini ada 2 kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh tim kami adalah sumber daya manusia SDM menjadi kunci menghadapi era transformasi digital. Industri, masyarakat yang bertumpu pada perkembangan teknologi mengharuskan organisasi atau perusahaan untuk mempersiapkan terbangunnya sumber daya manusia yang handal. Yang berikutnya, strategi pengembangan SDM di era digital itu sangat membutuhkan tata kelola manajemen harus diperkuat oleh sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Nah, itulah hasil dari PKM yang dilakukan oleh tim kami. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas presentasinya. Bapak Ibu, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk Bapak Andi Supandi atas presentasinya? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke peserta berikutnya, Pak Dudi. Ada Pak Dudi? Apakah sudah masuk? Sudah bergabung Pak Dudi? Jika tidak ada, saya ke peserta berikutnya, Ibu Tri Sulistiani. Apakah ada Ibu Tri Sulistiani? Ya, saya Pak. Nah, baik Bu. Silakan Bu ya. Ya, Pak. Baik. Sudah terlihat Pak slide-nya? Sudah terlihat Bu, sudah terlihat Bu. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini diseminasi kami berjudul Peluang dan Strategi Usaha Baru dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. Nah, ini tim pengabdian kepada masyarakat kami, ada saya sendiri, Tri Sulistiani SMM, bersama dengan Ibu Neneng Tita Amalia SEMAK, kemudian Ibu Yonanda Harsono SSI MM. Pendahuluan, analisis situasinya, pendapatan keluarga merupakan sumber pemenuhan kebutuhan anggota keluarga yang dapat dihasilkan dari beberapa sumber, di antara lainnya ialah wira swasta sebagai pedagang atau pengusaha, kemudian bekerja di industri sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, dan penghasilan dari tanah atau sawah, kebun, rumah, atau tempat tinggal. Jadi dapat disimpulkan ekonomi keluarga itu ialah suatu kajian tentang manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan dalam keluarga. Kemudian masalah ekonomi itu timbul dalam keluarga bisa terjadi dari banyak hal, mulai dari pengeluaran yang tidak terkendali sehingga menyebabkan adanya hutang, prioritas pengeluaran keluarga anggota keluarga berbeda sampai ketidaksepakatan dalam perencanaan keuangan. Beberapa keluarga yang berada di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, dulunya banyak yang bercocok tanam untuk menghidupi keluarga. Ekonomi keluarganya ditopang dari hasil panen yang mereka dapatkan. Tapi saat ini, lahan untuk bercocok tanam sudah banyak digunakan oleh pembangunan perumahan, mal, serta perkantoran, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan para kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut. Nah, ini ada gambar peta lokasi Pagedangan. Terlihat jelas pada gambar 1.1 tersebut, terdapat beberapa gedung-gedung megah yang mengisi peta. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat yang ada di daerah tersebut kehilangan lahan untuk bercocok tanam. Di samping itu, bercocok tanam sebagian dari keluarga yang berada di Pagedangan sulit mencari nafkah. Akibatnya, banyak pemutusan hubungan kerja saat pandemi tahun 2019 sampai 2020, dan saat ini belum menemukan pekerjaan baru. Keluarga yang menggantungkan hidupnya pada tabungan dan gaji bulanan setiap harinya kesusahan untuk mencukupi kebutuhannya. Apalagi bagi keluarga yang tidak memiliki simpanan sama sekali, hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah, mulai dari kartu prakerja yang dijanjikan pemerintah hingga bantuan sosial. Adapun metode yang kami gunakan dalam
pengabdian kepada masyarakat ini ialah kegiatan awal di mana kami melakukan survei lingkungan langsung ke lokasi, kemudian mengidentifikasi masalah, dan berikutnya berkoordinasi dengan perangkat desa, kemudian pelaksanaan PKM, dan diakhiri dengan evaluasi. Adapun hasil dan pembahasannya, di sini kegiatan PKM yang telah dilakukan di Kelurahan Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, diikuti oleh beberapa kelompok PKM dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salah satunya ialah kelompok kami yang beranggotakan 3 orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Beberapa rangkaian acara dimulai dari survei lapangan memperoleh hasil yang telah disepakati bersama oleh dosen, mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat setempat untuk diselesaikan selama pelaksanaan PKM berlangsung. Di antaranya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peluang dan strategi membuka usaha dengan modal yang kecil. Kemudian permasalahan kurangnya pengetahuan mengenai peluang dan strategi membuka usaha bisa diselesaikan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu adalah konsep bisnis. Hal yang pertama kali dilakukan ialah melihat kebutuhan pasar. Dengan melihat dan mengamati kebutuhan pasar mampu mengarahkan kita pada jenis usaha yang menguntungkan. Kemudian ada kelangkaan, harus memperhatikan jumlah pesaing yang menjual produk atau jasa yang sama. Jika produk atau jasa yang kita jual belum banyak pesaing atau langka, maka artinya apa yang kita usahakan memiliki peluang bagus untuk membangun bisnis yang berkarakter kuat. Kemudian yang kedua, selain konsep bisnis, ada target konsumen. Di sini setelah mengetahui konsep bisnis, langkah berikutnya mengetahui target konsumen. Dalam mengukur target konsumen, kita bisa klasifikasikan berdasarkan usia konsumen, kemudian daya beli masyarakat, jenis kelamin, dalam situasi seperti apa konsumen akan membeli produk kita, dan sifat produk atau jasa yang kita tawarkan ini apakah musiman atau produk yang secara rutin dijual. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepuasan konsumen. Mengenal konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam memulai usaha. Setelah mengenal konsumen, kita mampu mengupayakan hal-hal yang menjadi kepuasan mereka. Kepuasan konsumen diperoleh dengan memberikan pelayanan yang ramah dan santun, produk dan jasa yang ditawarkan selalu ada, kemudian respon cepat dalam menanggapi permintaan konsumen, serta meminta maaf jika terjadi kesalahan pada saat pelayanan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, perhitungan keuangan. Selain yang 3 tadi, perhitungan keuangan menjadi hal penting. Semakin besar usaha seseorang, maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Maka dengan perhitungan keuangan yang baik akan memberikan kita keuntungan yang baik pula. Dan yang terakhir adalah membangun brand. Dalam membangun brand, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan keunikan pada produk atau jasa yang kita tawarkan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Unik bisa dari tampilan produk, kemudian cara penyajian produk, pelayanan yang cepat, bahan baku yang digunakan, harga yang lebih murah, tagline yang menarik, dan sebagainya. Hal tersebut bisa menjadi pembeda bagi brand kita agar selalu diingat oleh konsumen. Kemudian, wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki semangat jiwa kewirausahaan. Selain materi tadi, kita juga memberikan semangat kepada para peserta. Kemudian, selain semangat, ada kompetensi, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, setelah penyampaian materi, para pemateri dan peserta melakukan diskusi di mana para peserta dihadapkan pada satu masalah yang sifatnya problematis, bisa dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama. Hasil observasi setelah pelaksanaan PKM mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peserta PKM yang sudah mulai membangun usaha kecil-kecilan dari rumah. Kegiatan ini diharapkan dapat menghadirkan UMKM di Desa Cicalengka agar mampu meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat. Adapun kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat dari tim kami ialah strategi pada saat memulai usaha baru. Yang pertama tadi konsep bisnis, kemudian yang kedua target konsumen, yang ketiga mengutamakan kepuasan konsumen, yang keempat perhitungan keuangan, dan yang terakhir adalah membangun brand. Harapannya dengan adanya kegiatan PKM ini, masyarakat di Kelurahan Cicalengka mampu melihat peluang dan membuka usaha baru agar ekonomi keluarga meningkat. Adapun saran untuk kegiatan PKM berikutnya melakukan pendampingan terkait usaha yang sudah mereka jalani, mulai dari laporan keuangan, tips dan trik, naikkan penjualan, promosi, melakukan penjualan di marketplace, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu atas presentasinya. Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari presentasi Ibu Tri Sulistiani? Jika tidak ada, kita masuk ke peserta berikutnya, Pak Dudi. Pak Dudi ada nggak Pak Dudi? Muhammad Dudi? Tidak ada. Kita lanjut ke Ibu Christine Presta. Ada. Ada? Diwakilkan saya. Silakan Ibu. Iya, di share screen, Pak. Aduh. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran Pak. Kedengaran Bu, maaf. Kedengaran Bu. Ya, baik Bapak Ibu dosen, selamat siang. Izinkan saya mempresentasikan hasil PKM saya yang berjudul Pengenalan Nilai Mata Uang pada Siswa-siswi PAUD Bratasena Pondok Benda Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk anggota kelompok, saya Neneng Hoiria bersama Christine Prestarika Lukito. Kemudian ada latar belakang, diganti Pak Dede. Ya, kemudian ada latar belakang. Latar belakang masalah mitra sebagai berikut. Yang pertama, siswa-siswi belum mengetahui tentang literasi keuangan, kurangnya informasi tentang pengenalan mata uang rupiah untuk siswa-siswi PAUD Bratasena, kemudian kurangnya peran orang tua terhadap kepedulian siswa-siswi TK PAUD dalam memberikan pengetahuan tentang uang. Yang keempat, belum pernah diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pengenalan mata uang, nilai mata uang rupiah untuk TK PAUD Bratasena Pondok Benda. Lanjut Pak. Iya, tujuannya yang pertama untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal nilai mata uang. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan mengenai menilai mata uang dan angka pada uang. Yang ketiga, untuk memberikan manfaat uang. Metode kegiatan yang saya lakukan adalah dengan ceramah, tanya jawab, dan metode simulasi atau praktek. Hasil dari PKM saya yang pertama, pengenalan tentang mata uang merupakan alat tukar menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Kemudian belajar berhitung dengan uang, bermain tebak-tebakan berapa jumlah uangnya. Di sini ada berupa alat, uang kertas mainan, dan alat peraga. Kemudian nominal mata uang, kegiatan yang bertujuan memperkenalkan nominal, warna, bentuk dari setiap mata uang tersebut. Terakhir, edukasi pemahaman tentang mata uang dasar kecakapan finansial dapat dimulai dengan mengajarkan anak pentingnya uang dan motivasi untuk pengenalan mata uang sejak dini. Dokumentasinya sebagai berikut. Pak Dede, dokumentasinya sebagai berikut, ya. Kemudian terakhir kesimpulan. Yang pertama, peserta merasa terbantu untuk mengenal nilai mata uang untuk yang memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sosialisasi edukasi dalam pengenalan mata uang sangat diperlukan sejak usia dini untuk membentuk fondasi karakter siswa-siswi dalam kecakapan finansial. Yang terakhir, edukasi ini diharapkan juga dapat membantu peran serta orang tua dalam pengenalan mata uang untuk siswa-siswi PAUD Bratasena. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng atas presentasinya. Bapak Ibu, apakah ada tanggapan? Jika tidak ada, kita lanjut ke peserta berikutnya, Pak Dudi. Pak Dudi ada Pak Dudi? Pak Dudi? Ganti sama Pak Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang ada Bu Endang? Ada Pak. Bu Endang, apakah sudah disiapkan? Saya. Baik Pak, coba saya dulu ya Pak ya, karena saya baru datang sehingga ini agak-agak ini juga. Baik, saya coba share kelompok saya ya Pak. Baik, peserta selanjutnya
Ya, saya langsung share screen ke ini Baik, Bu. sebelum ini videonya harus saya buka ya. Baik, udah kelihatan ya Pak? Sudah, Bu. Ibu Udah PPT-nya ya. dilihat, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eka Pujiastuti. Saya mewakili kelompok yang diketuai oleh Bapak Budi. Mohon maaf, sebentar saya akan coba langsung share screen daripada PPT PKM kami. Sebentar, mohon izin. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah terlihat, Pak. Bu. Sudah ya? Sudah terlihat. Ya, baik. Saya langsung saja di sini ada pendahuluan. Nah, saat ini setelah COVID, maka keadaan dunia usaha itu sudah mulai bangkit, gitu ya. Nah, lalu kami mengadakan PKM ini di Yayasan Masjid Al-Ikhlas Ciladago, ya maaf, ini Ciladago, Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, ada beberapa kendala yang ditemui ya masa COVID ini, diantaranya adalah kesulitan dalam hal ini adalah konsep dan bisnis yang kita susah mencari yang cepat dan tepat sasaran, ini agak mengalami kendala. Dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian daripada PKM kami adalah untuk memberikan pembinaan kepada para peserta PKM ya. Nah, di sini diharapkan nanti setelah pelaksanaan PKM ini para peserta itu bisa memahami proses daripada pembuatan usaha di sini ya, khususnya bisnis yang kami berikan pada saat PKM. Untuk selanjutnya, ini salah satunya kekurangannya adalah satu, kurangnya pemahaman konsep bisnis yang kekinian, ya, lalu yang kedua kurang kreatif serta inovatif dan mulai tambah dari sisi produk sehingga UKM sulit dikembangkan. Ya, maksudnya usaha dari para peserta PKM tersebut. Lalu yang hambatan ketiga, kurangnya jaringan usaha dan penetrasi pasar karena terbatasnya sarana dan prasarana daripada usaha PKM tersebut ya, karena sifat produk yang ditawarkan itu mungkin kurang inovatif, lalu terbatasnya akses pasar dan lain-lain. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah terkait dengan aspek manajemen ya. Nah, ini aspek manajemen ini tentu kami sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para mitra, dan di sini kami memberikan pembinaan terkait dengan misalnya personalitinya ya, satu, kepercayaan dirinya, lalu berorientasi pada tugas dan hasil, lalu berani menghadapi risiko dan berjiwa pemimpin, lalu tentang keorisinilan atau keaslian, lalu berorientasi pada masa depan. Nah, solusi yang lainnya yang kami tawarkan adalah terkait dengan aspek usaha. Solusi yang ditawarkan untuk mitra adalah memberikan pelatihan usaha, yaitu dengan cara memberikan perhatian tentang ilmu kewirausahaan dan juga bagaimana cara menyusun rencana usaha, yaitu bisnis model kanvas, yaitu kami memberikan bisnis model kanvas atau dikenal dengan BNC atau BNC. Nah, bisnis model kanvas ini merupakan bisnis yang pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya The Business Model Canvas ya, generation 2012. Dalam buku tersebut Alexander mencoba menjelaskan ada framework atau jaringan sederhana untuk mempresentasikan 9 elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Nah, 9 model bisnis Canvas tersebut di sini seperti yang gambar-gambar yang ada ini. Ada salah satunya ada value, position, ada K activities, ada K sources, ada
ada case, partnership, lalu ada channel, ada customer, ada revenue stream. Ya, karena ini bersifat jaringan, tentu jaringan-jaringan yang kami gambarkan gitu ya. Di sini ada kuncinya bagaimana ternyata partner itu sangat dibutuhkan, merupakan kunci gitu ya. Jadi partner. Lalu metode pelaksanaan PKM yang akan dilaksanakan ini dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, diskusi, pendampingan dan konsultasi dan assessment atau penilaian atau evaluasi. Nah, adanya pemain interaktif, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, lalu distribusi permainan komputer dan lain-lain. Nah, metode pelaksanaan PKM tersebut kami buat tentunya sejalan dengan titik tekan industri yang didefinisikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan dalam proses di sini terkait dengan keadaan ekonomi misalnya, ya, terkait dengan para pemain ekonomi, ya. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan BMC, ya. Misalnya contohnya ini adalah BMC-nya ikan nila goreng. Nah, ini ya di sini tentu ada dibutuhkan partner, dibutuhkan aktivitasnya apa saja. Aktivitasnya misalnya menciptakan makanan yang sehat dan berkualitas, lalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, pelayanan ini yang utama tentunya. Lalu melakukan pemasaran melalui medsos, website, blog, TikTok dan lain-lain. Karena sekarang sudah zaman digital, jadi harus digital, bersifat digital gitu. Lalu di sini value-nya ya, ini harus dilihat dari segi tempat, ini harus nyaman, makanan disajikan dalam kondisi fresh, bersih, higienis. Kami mementingkan untuk para konsumen itu harus memberikan menyajikan produk-produknya itu tentu harus higienis ya, dan halal, dan pelayanannya baik dari awal konsumen masuk sampai keluar. Lalu juga ada pelayanan ramah dan sopan ya, dan tentu berkaitan dengan marketingnya tentu ini harus ada relationship ya, ada partnership juga. Nah, lalu juga ada channel dan juga ada utama SDM sangat dibutuhkan resources. Lalu juga harus mengukur daripada keuangan, tentunya ini adalah berkaitan dengan cost biaya ya. Dan selanjutnya adalah penutup ya, kesimpulan dan saran di sini. Dan di kesimpulan ini berdasarkan hasil kegiatan PKM yang kami lakukan, tentu di sini kami di bawah Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pelatihan melalui pemaparan materi yang kami berikan yaitu mengenai dasar-dasar pembuatan rencana bisnis yang dituangkan dalam bisnis di sini Kanvas sangat bermanfaat bagi para pelaku UKM, khususnya anggota UKM binaan kami yaitu di Yayasan Masjid Villa Dago Pamulang. Nah, menurut evaluasi kami, para peserta semangat mengikuti pelatihan ini dan diharapkan nanti mereka lebih produktif ya, dan berhasil. Dan saran dari kami dari kegiatan PKM yang telah kami lakukan ini, harapan kami adalah bahwa kegiatan ini dapat berlangsung secara kontinu atau terus-menerus berkesinambungan, berkelanjutan sehingga akan tetap merupakan salah satu jaringan daripada UMKM di wilayah Tangerang Selatan melalui panduan para anggota UKM binaan ya di sini. Nah, nanti terus kami merupakan pendamping daripada pelaku UKM ini sehingga mereka akan diharapkan menjadi pelaku usaha yang sukses kedepannya baik secara ekonomi maupun secara spiritual. Itu yang kami harapkan sehingga nanti mereka berkontribusi baik secara ekonomi, memberikan kontribusi kepada ekonomi di wilayah itu ataupun secara nasional dan memiliki akhlak yang baik. Itu saja tentunya atas keterbatasan kekurangan daripada materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan ada manfaat dan kelebihannya semata-mata insya Allah kelebihan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Baik, Pak. Ya. Bapak Ibu, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak ada, kita masuk ke berikutnya yaitu Pak Pakung Rahmat. Ada? Ada Pak, makasih Pak.
saya izin terus dulu. Stop share. Ya. Pak Pakung dipersilakan ya Bu. Pak. Baik, makasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang masih ikut masih join di dalam PKM diseminasi PKM hari ini, bahwa kami bersama dengan Pak Yusuf Sunaryo dan Bapak Oki Iqbal Khair mengadakan PKM di pelaku UMKM. Jadi pengajian PKM kami diberikan judul adalah pelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana untuk pelaku UMKM, di mana PKM ini kami lakukan di PD Langgeng Sari yang beralamat di RT 00405, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sertu, Kota Tangerang Selatan. Adapun tujuan PKM yaitu untuk dapat memberikan ini agak ketutup ini gambarnya. Penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan secara teknis berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di PD. Dalam hal ini kami lakukan di perusahaan dagang Langgeng Sari. Permasalahannya adalah kurang optimalnya pemasaran produk, kemudian minimnya modal yang dimiliki UMKM, kurang pahamnya cara membesarkan UMKM, kurangnya inovasi produk yang dihasilkan UMKM, dan belum mengetahui cara membuat laporan keuangan yang baik. Selanjutnya, materi PKM adalah dalam tahap awal ini kami memberikan cara membuat laporan arus kas. Karena pada dasarnya laporan keuangan itu paling awal diawali daripada laporan arus kas. Di mana cara membuat laporan arus kas dapat dilakukan menggunakan dua metode. Ada metode langsung atau direct cash flow dan tidak langsung indirect cash flow. Perbedaan antara cara membuat laporan arus kas langsung dan tidak langsung hanya terletak pada bagaimana penyajian data dari kegiatan operasional. Dalam metode langsung, kegiatan operasional dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, lalu diberi juga keterangan apakah itu harus masuk atau keluar. Sementara metode tidak langsung, arus kas dalam aktivitas operasi dicatat dengan mengoreksi laba bersih yang sudah ada di laporan laba rugi. Selanjutnya ini adalah contoh laporan arus kas yang sifatnya benar-benar sederhana sekali ya. Dalam ini waktu itu kita lakukan di usaha dagang pakan ikan waktu tahun 2022. Dengan catatan cara membuat laporan arus kas di samping nampak mudah, tapi dari sebab yang dicatat memang sedikit. Semakin berkembang bisnis dan semakin banyak aktivitas terkait operasi, investasi, dan pendanaan, maka akan semakin panjang pula hasil akhir laporan. Salah satu hal yang patut diingat dan semestinya ada di luar kepala saat membuat laporan tersebut adalah tanda kurung menandakan laporan keluar. Total arus kas pada masing-masing aktivitas pun harus diberi tanda kurung jika ternyata negatif. Dalam hal ini atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Adapun metode pelaksanaan, pertama-tama kita lakukan adalah survei kelompok sasaran, kemudian kita melakukan persiapan dan pembekalan, dan pelaksanaan PKM sendiri dilakukan kemarin pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei 2024. Kesimpulan dari PKM adalah berdasarkan hasil dan pembahasan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat atau PKM ini dapat disimpulkan bahwa pengabdian pada masyarakat PKM di PD Langgeng Sari yang beralamat di RT 0405 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sertu, Kota Tangerang Selatan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan dan dukungan dari pihak pelaku dalam hal ini pimpinan dan staf PD Langgeng Sari. Kemudian kegiatan PKM ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, tetapi usaha untuk keberlanjutan terhadap pengabdian ini akan berkesinambungan sampai mengantarkan para pelaku usaha atau UKM memahami
beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya, yaitu kurang optimalnya pemasaran produk, kemudian 2, minimnya modal yang dimiliki UMKM, kemudian yang ketiga, kurang pahamnya cara membesarkan UMKM. Keempat adalah berkaitan dengan perizinan, kemudian kurangnya inovasi produk yang dihasilkan UMKM, belum mengetahui cara membuat laporan keuangan yang baik, kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, belum menerapkan manajemen persediaan bahan baku yang baik, kemudian sebagian besar peralatan yang digunakan dalam proses produksi masih manual. Berikut adalah dokumen PKM yang kami lakukan bulan lalu. Kemudian sekian, terima kasih. Demikian paparan dari kami. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pakung atas presentasinya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita masuk ke peserta berikutnya, yaitu Ibu Sri Sukapti. Ibu Sri Sukapti, apakah ada? Baik, Bu Sri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dede yang telah memberikan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diseminasi PKM Prodi Manajemen S1 untuk semester genap 2023-2024. Berikutnya Pak Mimi. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Sri Sukapti, Ketua Tim PKM yang dilaksanakan di Paguyuban Argopuri. Untuk anggota tim saya ada Bapak Mahmudi, kemudian ada Bapak Puji Hardianto. Sudah Pak. Ya maksudnya kita nggak bikin apa-apa dong, nggak ada kerjaan. PKM saya yang di semester genap ini mengambil tema Nanti mau ada kegiatan. analisa peluang dan strategi usaha produk baru pada perawatan kulit SA atau SUAI oleh warga Klepu di Jabodetabek. Ini tentang skincare. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memaparkan tentang sekilas tentang Paguyuban Argopuri. Di mana Paguyuban Argopuri ini merupakan IKG atau Ikatan Keluarga Gunung Kidul Argopuri yang ada di wilayah Jabodetabek, di mana Paguyuban ini memberikan pengarahan, pendampingan untuk anggota atau para anggota yang rata-rata mempunyai kegiatan UMKM dan bisnis usaha kecil. Salah satunya adalah tentang produk usaha skincare ini yang sifatnya masih merintis. Kemudian Paguyuban Argopuri ini beralamat di Jalan Surya Kencana, tepatnya di Gang Haji Hamzah, Jalan Surya Kencana, Pamulang Barat, Pamulang, Tangsel. Dan Paguyuban Argopuri ini telah diresmikan pada tahun 2021 atas kerjasama dari Benhubnas DIY dengan IKG Argopuri yang diresmikan di Pendopo Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 21 Maret 2021. Next, Pak. Kemudian tempat dan waktu PKM. PKM ini dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Maret 2024 yang bertempat di kediaman Bapak Eko Yudi sebagai salah satu anggota Paguyuban yang beralamat di
Sawangan, Depok, tepatnya di perumahan Maharaja. Next, Pak. Next, Pak Didi. Berikut tampilan produk SA atau skincare Berikutnya Bapak mungkin yang tadi di penjara SAUI SA SA ini dan beberapa dokumentasi dari rekan-rekan PKM kami. Sebagai inti permasalahan mitra pada produk ini, yang pertama adalah belum jelasnya tentang strategi usaha. Kemudian inti permasalahan yang kedua ini belum memahami cara mengelola keuangan yang tepat. Kemudian strategi berikutnya, permasalahan inti berikutnya adalah belum memahami bagaimana cara meningkatkan potensi sumber daya yang ada di dalamnya ini secara maksimal. Oleh karena kami dari tim PKM ini berusaha memberikan solusi tentang inti permasalahan yang ada itu dengan cara memberikan pelatihan, pendampingan, pelatihan pada kelompok usaha skincare ini. Next. Next. Untuk inti permasalahan yang pertama, kami dari tim PKM itu memberikan pelatihan berupa materi tentang strategi yang tepat dalam pengembangan produk ini, seperti tentang teknik analisa pasar, di mana untuk menganalisa pasar ini berarti kita harus melakukan survei pasar untuk memperoleh segmentasi pasar yang jelas. Mungkin dari kelompok umur, dari kelompok wilayah seperti itu. Kemudian terdapat materi tentang identifikasi produk. Jadi dari kami tim PKM ini membantu bagaimana mengidentifikasikan produk skincare SA ini dengan sebaik mungkin. Artinya halayak ramai atau pelanggan ini harus tahu bahwa skincare SA ini dapat diidentifikasikan dari beberapa hal. Yang pertama seperti mungkin pemaparan dari sinar matahari ini seperti apa reaksinya, kemudian ada reaksi alergi atau enggak, kemudian dapat digunakan pagi atau siang dan lain sebagainya untuk identifikasi secara lengkap. Kemudian kami juga memberikan pelatihan tentang bagaimana membuat diferensiasi produk SA ini, di mana untuk diferensiasi ini kan merupakan pembeda atau keunikan dari produk tertentu agar dapat bersaing di pasaran atau mudah ditemukan oleh pelanggan tertentu. Jadi diferensiasi ini kita mencoba melihat apa perbedaan atau keunikan dari produk ini. Mungkin produk ini memiliki kemasan yang simpel sehingga mudah dibawa kemana-mana. Atau mungkin produk ini dapat digunakan lebih dari 24 jam. Seperti itu, atau mungkin produk ini memiliki kelebihan tidak memberikan reaksi alergi seperti itu. Kemudian pelatihan berikutnya yaitu tentang teknik pemasaran yang efektif. Ini berkaitan juga dengan teknik penjualan melalui berbagai saluran. Kami memberikan pelatihan bagaimana memberikan pemasaran ini, melakukan pemasaran ini secara offline maupun online. Apalagi kalau sekarang ini kan kalau basic digital, artinya untuk pemasaran lebih tepatnya itu secara online dengan memanfaatkan semua marketplace yang ada, entah itu melalui sosmed, kemudian bagaimana membuat marketing email, kemudian bagaimana membuat blog segala macam. Di situ kami memberikan pelatihan tentang itu juga. Kemudian berikutnya ada pelatihan untuk pengembangan, evaluasi dan pengembangan produk. Ini berkaitan dengan inovasi. Artinya di antara peserta SDM yang terlibat di dalamnya itu butuh untuk agar dapat mengevaluasi produk itu dengan sebaik mungkin, sehingga bagaimana pengembangannya, bagaimana membuat inovasi produk itu. Yang kami sarankan di tempat PKM ini agar dapat mengembangkan, membuat inovasi produk ini mulai dari desain. Sebagai contoh tentang desain produk itu, packagingnya mungkin yang lain daripada yang lain dan agar memiliki daya tarik.
Ini menggunakan aplikasi tertentu yang kemarin juga sudah diberikan seperti desain, kemudian Photoshop seperti itu untuk agar ada inovasi produk tentang tampilan produk itu. Kemudian kami memberikan pelatihan tentang tips kolaborasi dan kemitraan. Artinya produk SA ini sekalipun masih produk yang startup atau sifatnya merintis, tetapi kami menyarankan agar dapat membuat kemitraan barangkali untuk menjembatani perkembangan yang di tahun yang akan datang dalam jangka panjang. Sebagai contoh, mungkin untuk saat ini produk ini hanya di kalangan tertentu dari mulut ke mulut, tetapi mungkin karena ada kemitraan nanti bisa masuk ke waralaba atau mungkin dapat menjual produknya ikut bekerja sama dengan Indomaret umpamanya, otomatis produk itu kan dapat dipajang dijual di sana, atau mungkin tempat kemitraan yang lain selain Indomaret mungkin ada gerai khusus seperti itu. Oke, next Pak. Kemudian untuk inti permasalahan mitra yang kedua, ini belum memahami cara mengelola keuangan secara tepat. Keuangan memang sudah dikelola di produk SA ini, tetapi sifatnya masih sangat sederhana. Nah, untuk itu tim kami itu memberikan pelatihan bagaimana untuk mengelola keuangan itu agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Di antaranya kami memberikan pelatihan tentang bagaimana membuat laporan buku kas, seperti uang masuk, uang keluar, kemudian pengumpulan semua bukti transaksi, kemudian ada bagaimana untuk menghitung biaya produksi dengan teknik COGS. COGS ini cost of goods sold, ya, artinya untuk mendapatkan tentang penjualan terbaik. Teknik COGS ini diperlukan khusus untuk produksi yang berkaitan dengan pengeluaran bahan baku, kemudian pengeluaran untuk biaya tenaga kerja secara langsung, yaitu orang-orang yang terlibat dalam produksi, kemudian ada biaya overhead ataupun biaya overtime. Ya, itu bagaimana menghitungnya. Dari kami tim KKM itu membantu memberi pelatihan tentang metode FIFO dan metode LIFO yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan teknik menghitung COGS ini. Kemudian berikutnya kami juga mengajari tentang sistem pembukuan secara akuntansi yang paling sederhana, yaitu tentang uang kas masuk dan kas keluar. Kemudian bagaimana untuk menghitung agar semua itu balance segala macam. Ya, ini untuk inti masalah mitra yang kedua. Kemudian yang ketiga, next Pak. Inti masalah yang ketiga ini ada belum paham tentang bagaimana cara meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada di dalam usaha produk SA ini. Berkaitan dengan ini, tim PKM kami memberikan pelatihan tentang bagaimana meningkatkan potensi sumber daya masyarakat itu yang ada di dalamnya, sumber daya manusia yang ada di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalam produk SA ini, dengan cara kami memberikan tentang teknik komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi itu harus terjadi dua arah, antara pimpinan dengan bawahan, kemudian antara sesama karyawan seperti itu, kemudian karyawan dengan pelanggan. Ya, kemudian ada teknik tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pengembangan ini terkait dengan beberapa aplikasi komputer yang kami berikan pelatihan kepada peserta. Entah itu pelatihan pengembangan untuk inovasi produk maupun pengembangan penambahan skill pada SDM-nya. Kemudian tentang teknik pemberian penghargaan. Ini artinya untuk SDM yang memiliki dedikasi yang baik, dedikasi yang tangguh untuk pekerjaannya, ini harus diberikan penghargaan. Kemudian ada teknik mengukur efektivitas kerja.
Ini terkait dengan pegawai atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu yang konsisten melakukan konsisten dengan semua aturan perusahaan atau aturan tempat mereka bekerja. Artinya mereka harus punya etos kerja yang baik untuk mendukung tentang kinerjanya. Kemudian ada tentang penambahan skill untuk beberapa karyawan terkait dengan budaya organisasi. Artinya hal ini tidak boleh disepelekan untuk membangun tentang sumber daya manusia yang berpotensi. Budaya organisasi dapat terlihat pada hal-hal yang paling simpel, paling sederhana, seperti budayakan 5S, senyum, sapa, salam, senyum, sapa, silaturahmi, santun, seperti itu merupakan budaya. Kemudian ada budaya organisasi dengan kerjasama, kemudian artinya di situ tidak ada individualitas, itu termasuk budaya organisasi perusahaan. Berdasarkan dari 3 inti permasalahan serta pelatihan yang tim kami berikan kepada skincare, produk usaha skincare SA ini, maka hasil akhir dapat dilihat bahwa yang pertama itu kegiatan pelatihan dari tim PKM kami disambut dengan antusias, dengan sangat positif. Terbukti mereka peserta yang berjumlah 21 orang ini aktif bertanya dan kemudian ada interaksi antara narasumber dengan peserta. Kemudian yang berikutnya narasumber kami dari tim PKM ini juga memberikan public speaking yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh semua peserta PKM. Kemudian ada yang lain-lain juga yang mendukung pelaksanaan PKM ini. Tempat ini sangat nyaman, sangat kondusif, disertai dengan beberapa properti pendukung seperti ada laptop, ada infocus, sehingga pemaparan kami di pelatihan ini berjalan dengan jelas. Kemudian ada selain ada laptop, selain ada laptop, ada infocus, juga ada properti lain. Termasuk di sini juga kami berdiskusi dengan santai karena terdapat snack atau konsumsi seperti itu. Saya rasa hanya ini dan semua kriterianya itu kriteria sangat baik ya untuk semua keberlangsungan PKM ini antara peserta dengan narasumber semua berlangsung dengan baik. Jadi harapan kami pelatihan pada PKM ini dapat memberikan dampak positif, dapat memotivasi untuk peserta PKM, khususnya pada SDM yang terlibat dalam produk skincare ini, skincare SA ini. Saya rasa hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas presentasinya. Peserta selanjutnya yaitu Bapak Isep Amas. Apakah sudah siap, Pak? Ya, insya Allah siap. Baik, saya persilakan waktunya ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Dede Solihin dan rekan-rekan semua. Izinkan saya akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan PKM di SMA Baitul Hikmah Depok. Saya akan share. Sudah terlihat Pak Dede? Punten? Masih belum, Pak. Masih belum terlihat, Pak.
Sudah ya? Belum Bu, belum Pak, belum terlihat Pak. Belum terlihat Pak. Oh, bentar. Sudah? Sudah Pak, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya menyampaikan hasil PKM saya di SMA Baitul Hikmah dengan judul Tantangan Karir di Era Digital, dengan peserta atau tim saya ada 2 orang saja. Yang pertama adalah Pak Gojali Supiandi sebagai Ketua PKM dan saya sendiri Bapak Isep Amas Priyatna STP MSI. Sebelumnya saya akan memaparkan terkait dengan era digital. Era digital ini adalah suatu masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang kehidupan kita itu telah dibantu oleh teknologi digital. Dan era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar menjadi lebih praktis dan modern. Dan kita ketahui ada beberapa yang mungkin masuk kepada era digital ini perubahan-perubahan. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan teknologi komunikasi. Kita mengenal dulu mungkin masih dalam teknologi yang kartu SIM, sekarang udah mulai masuk kepada smartphone dengan fitur-fitur yang canggih. Yang kedua adalah digitalisasi bisnis. Banyak bisnis yang beralih ke model online, e-commerce, dan aplikasi yang berbasis teknologi. Dan selanjutnya adalah pendidikan digital, ya, pembelajaran secara online, e-learning, dan platform edukasi digital juga semakin berkembang. Dan yang terakhir yang kita rasakan adalah terkait dengan keuangan digital. Transaksi keuangan, perbankan, dan investasi semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dan tentunya di dalam era digital juga berimplikasi kepada perubahan-perubahan gaya hidup dan tentunya adalah terkait dengan karir, ya. Dan kondisi-kondisi ini hasil dari observasi kami sebelum melakukan penelitian di Baitul Hikmah, bahwa sebagian umum siswa-siswa di SMA Baitul Hikmah ini belum mengetahui apa yang dimaksud dengan era digital, dan tentunya adalah bagaimana tantangan karir di era digital, dan mereka juga belum mengetahui terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang hilang di era digital, ya, dan bagaimana munculnya pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh pesat di era digital. Ini menjadi option, ya, pilihan-pilihan bagi mereka di dalam mengembangkan karir ke depan. Dan tujuan dan manfaat PKM ini adalah tentunya ini bagian daripada Tridharma dosen, ya, dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Dan kedua adalah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman tentang karir di era digital. Dan tentunya manfaat yang ingin disampaikan dalam kegiatan PKM ini adalah bisa memahami tentang prospek tantangan karir di era digital. Metode pelaksanaan di dalam pelaksanaan PKM ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan PKM. Terdiri dari kegiatan survei, ya, kegiatan observasi di dalamnya. Selanjutnya kita melakukan kajian pustaka. Dan setelah kajian dan survei kita lakukan, kita melakukan brainstorming, ya, alternatif kegiatan yang merupakan implikasi dari hasil observasi yang kita dapatkan. Selain itu juga kita melakukan penguatan tim. Selanjutnya setelah melakukan pelaksanaan PKM, kita melakukan pelaksanaan PKM. Ya, persiapan di antaranya terkait dengan kesiapan tempat, ya, pelaksanaan, lalu kita tutup dengan penutup. Selain pelaksanaan PKM juga kita melakukan evaluasi PKM. Ini lebih mengarah kepada bagaimana mengkaji dan tindak lanjut daripada kegiatan PKM ini. Nah, di dalam pelaksanaan PKM ini kita
dilaksanakan pada hari Kamis 7 Maret 2024 dan kegiatan ini kita laksanakan dari pukul 9 sampai pukul 12. Acaranya dilaksanakan di SMA Baitul Hikmah Depok dan sasaran kegiatan ini adalah para siswa berjumlah 30 siswa. Kita kemas acara ini dengan acara seminar tanya jawab lalu secara klasikal kepada teman-teman dan lebih banyak diskusi ya. Kalau dengan anak-anak SMA sepertinya banyaknya diskusi daripada memberikan penyampaian materi. Nah, ini adalah rundown acara kami di dalam kegiatan PKM dan materi-materi yang disajikan adalah terkait dengan definisi era digital. Lalu kita juga menyampaikan terkait dengan kondisi karir ke depan itu seperti apa yang harus dipersiapkan, dan tentunya juga kita akan menyampaikan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang di tahun 2023 sampai 2037, dan pekerjaan yang tumbuh pesat di era 2023 sampai 2037. Dan kita juga menyampaikan tantangan karir di era digital dan keterampilan apa yang harus diperlukan di dalam era digital. Dan hasil materi juga banyak didiskusikan oleh teman-teman siswa Baitul Hikmah dengan diindikasi dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pemateri. Sedikit ini adalah beberapa dokumentasi PKM yang kami lakukan di SMA Baitul Hikmah. Dan syukur alhamdulillah keluaran daripada kegiatan PKM ini saya udah upload di YouTube ya, dan juga sudah dijurnalkan di jurnal Sepakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isep atas presentasinya. Bapak Ibu semua peserta sudah melakukan presentasi. Dengan demikian maka kegiatan diseminasi untuk room 2 ini berakhir. Adapun untuk link video nanti akan saya kirimkan ke grup. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup Pak Enggi. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Pak Dede, ya, Pak Dede ya, tadi Pak. belum bisa absen presensi yang web event PKM tadi, saya menginformasikan aja. Oh, Bapak belum bisa cetak sertifikat ya Pak? Bukan, iya belum bisa absen tadi presensi yang. Ya, saya coba koordinasi dengan panitia ya Pak terkait Oke, dengan masalah Bapak. Oke, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah cukup Pak Dedeng. Ya, jika tidak ada saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama Pak. Izin keluar ya Pak Dede. Terima kasih.